guys, welcome back to my YouTube channel. Ikutin terus ya channel YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, dan share. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Villa Sans Family. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, kita kembali lagi di rutinitas ibu rumah tangga pekerja ya bun. Aku itu selain menjadi ibu rumah tangga, aku juga menjadi wanita karir karena aku juga harus bekerja setiap harinya ya. Tapi ya begitulah bun, karena aku bekerja hanya sebagai sales promotion girl ya, SPG biasa aja di mall. Dan hari ini kebetulan aku lagi libur bekerja ya bun. Seperti biasa, kalau seorang ibu rumah tangga libur bekerja itu bukan healing ya jadinya. Kita harus beraktivitas seperti biasa, tetap dalam masalah masak memasak, beberes rumah, mencuci baju, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi bersyukurnya aku masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja. Walaupun terkadang aku sendiri itu juga manusia biasa ya bun, kadang itu dilema. Jadi naluri seorang ibu itu kadang ada rasa bersalah gitu kalau aku harus lebih sering beraktivitas di luar daripada di rumah. Tapi bagaimanapun juga semua yang kita lakukan adalah yang terbaik buat anak-anak dan untuk masa depan anak-anak. Jujur, dengan aku yang secara finansial alhamdulillah sudah tercukupi, terkadang aku itu ada rasa sedih gitu ya, apalagi kalau malam hari melihat anak-anak sudah tidur ketika aku pulang kerja. Rasanya itu kayak merasa bersalah gitu ya bun. Kadang aku itu suka sedih, suka nangis sendiri gitu. Kira-kira hanya aku atau juga bunda-bunda yang lain juga ngerasain hal yang sama sih, kalau kita itu terkadang sedih kalau harus meninggalkan anak-anak di rumah. Hidup itu penuh perjuangan ya bun. Semua itu gak mudah. Jadi kita itu harus bersabar, bersemangat ya. Jadi harus, terutama dengan pasangan ya, dengan suami, kita itu harus saling support, saling menghargai gitu ya. Karena namanya hidup itu kadang kita itu ada di atas dan juga ada di bawah. Dan semoga aja dengan jalannya aku bisa mencari rezeki ini bisa membantu perekonomian keluarga dan pastinya bisa membahagiakan orang di sekitar. Amin. Masya Allah, gak sadar dari tadi aku curhat terus. Makasih ya bun sudah menjadi pendengar aku yang baik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita menjemur baju-baju, dan sekarang saatnya kita memasak ya. Kebetulan ini kan aku beberapa hari lalu sudah stok belanjaan lumayan banyak ya, bahan masakan. Karena kalau libur itu kan waktunya panjang banget ya, apalagi ini sekarang kakak juga lagi ada di Jogja. Jadi aku tuh cuman sekarang berdua sama adik, karena si ayah lagi bekerja masuk shift pagi. Jadi daripada bosan, ini aku mau bikin masakan yang agak lumayan banyak ya. Jadi ini mau bikin bakso kuah pedas, dan ini aku juga mau bikin kayak kolak sagu mutiara gitu. Aku itu kalau libur itu kayaknya pengen banget itu masak yang sekiranya aku jarang nemuin gitu ya. Contohnya kayak kolak sagu mutiara itu kan sekarang itu kayak jarang banget kalau kita nggak harus ke pasar tradisional ya. Sedangkan aku kalau lagi bekerja gitu jarang banget, waktunya itu mepet banget karena aku harus dari rumah itu harus pagi-pagi banget ya. Nah ini aku mau bikin aja sendiri sagu mutiaranya. Jadi untuk bikin sagu mutiara ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya bun, kurang lebihnya 20-30 menit ya. Dan ini aku lanjut mau bikin untuk bumbu bikin bakso ayamnya. Untuk bumbu bakso ayamnya sendiri cuman bawang merah dan bawang putih kita goreng ya bun. Habis gitu kita giling sama daging ayamnya, tambahin garam, lada, penyedap rasa. Udah gitu aja, itu udah enak banget. Dan jangan lupa dikasih telur 1 butir ya.
Sambil menunggu bawang merah dan bawang putihnya menguning, ini aku mau iris-iris untuk tahunya ya. Ini karena aku mau bikin namanya itu tahu wali ya bun ya. Ini kita bisa digoreng, bisa dikukus, bisa. Ini rencananya aku cuman mau kukus aja sama adonan baksonya. Dan ini bumbu kuah bakso pedasnya, yaitu dari bawang merah, bawang putih, cabai besar dan cabai kecil aja ya bun. Nah, sambil menunggu itu matang, ini aku mau lanjut untuk beberes di area kamar ya, biar lebih rapi. Ini tadi aku habis bangun tidur itu belum sempat rapihin karena tadi langsung mandi, habis itu langsung ke dapur. Nah, seperti ini ya bun. Kalau ibu rumah tangga itu kita itu nggak hanya satu aja yang dikerjain, jadi banyak biar cepat selesai. Kita sambil masak, sambil rapihin tempat tidur seperti aku ini. Nah, kebetulan ini udah 1 minggu ya bun, spraynya udah waktunya ganti. Jadi ini aku mau ganti spray biar lebih bersih dan harum, biar kita boboknya itu lebih nyaman ya bun. Nah, jadi aku itu selalu ya mengganti spray setiap seminggu sekali ya, seperti ini. Mungkin buat bunda-bunda di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Jadi mungkin buat bunda-bunda di rumah, kenapa ya kamarnya selalu itu aja yang dirapihin? Ya itu memang benar banget. Aku tuh selalu merapikan di kamar anak aku ini karena aku memang setiap harinya itu tidur di kamar anak aku ya bun. Jadi kita itu punya kamar sendiri sebenarnya dengan Pak suami. Berhubung si Dede ini belum berani bobok sendiri, jadi kita bertiga boboknya di sini. Kalau dulu kakaknya itu udah umur 3 tahun itu udah berani bobok sendiri. Buat si adik ini beda memang ya, agak sedikit manja dianya. Alhamdulillah untuk penggantian spray sudah selesai. Ini saatnya aku mau rendam ini bed cover dan spray ke dalam mesin cuci ya bun. Nanti untuk yang kelanjutannya bakalan Pak suami yang mau nyuci, karena aku tuh nggak boleh angkat-angkat yang terlalu berat. Masya Allah, beginilah ya bun ya, kita itu harus bisa berbagi tugas ketika di rumah. Nah, ini bumbu kuah pedasnya udah mulai tercium bau harum ya bun. Ini mau aku tambahin minyak biar lebih tanak lagi. Habis itu aku mau masukin adonan daging ayam tadi ya, adonan pentolnya ke dalam tahu. Dan lanjut habis itu aku juga mau langsung bentuk-bentuk adonan pentolnya ya, dibulet-buletin pakai tangan aja biar lebih cepet. Alhamdulillah ini baksonya udah mulai jadi ya bun ya. Ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih dan baksonya itu mateng. Nanti kalau misalnya memang udah mateng itu baksonya itu akan mengambang ya bun. Jadi ini mau aku tambahin daun bawang dan daun seledri biar lebih seger gitu ya. Ini aroma baksonya udah berasa sedep banget dan agak-agak sedikit sengak karena yang rasanya itu yang pedes banget ya, karena ini tadi cabenya itu udah aku banyakin ya. Jadi karena ini tadi kuahnya aku rasa kurang, jadi ini aku pindahin ke panci ya bun ya. Tuh sangat menggoda sekali biar nafsu makannya itu lebih banyak hari ini ya. Nah untuk tahu walinya juga udah mateng Masya Allah, jadi cepet banget deh prosesnya ya, bikinnya nggak butuh waktu lama. Nah sekarang ini aku mau angkat tahu walinya karena udah mulai mateng. Buat bunda di rumah kalau misalnya pengen digoreng juga bisa ya, tapi kali ini aku pengen cuman dikukus aja untuk tahu walinya. Masya Allah, surprise!
guys. Wah, ini mama ibu sama Mbah Bu ya, banyak anak-anak itu tiba-tiba dateng. Ingat kan di beberapa hari yang lalu di video aku, anak aku itu sedang bikin baju seragam untuk sekolah PAUD ya. Dan ini udah jadi, Masya Allah, happy banget dong. Bayangin aja setiap hari tuh tanya terus seragamnya udah jadi apa belum, udah jadi apa belum. Dan Masya Allah ini udah jadi. Ya Allah, adik itu antusias banget ya untuk sekolah kali ini. Aku tuh gak sabar banget ketika hari pertama itu nganterin dia buat sekolah. Ih, seragamnya lucu banget ya bun. Ini tuh kayak kemeja gitu ya, terus masih pakai dress, nanti dikasih dasi. Nah, ini seragam versi pertamanya seperti ini, dan dia nanti harus pakai sepatu yang warna hitam ya bun. Masya Allah. Kira-kira buat bunda-bunda di rumah juga gitu gak sih, kalau misalnya anaknya mau sekolah pada antusias gak ya? Jujur aku kali ini tuh kayak ngerasain yang bener-bener excited banget ya. Padahal di anak pertamaku itu juga udah pernah ngalamin kayak gini, tapi karena aku itu jaraknya antara anak yang pertama sama yang kedua itu kan lumayan agak jauh ya, jadi kayak punya anak kecil lagi gitu, kayak jadi kayak kita tuh terlahir kembali gitu loh. Kayak gimana ya, aku susah jelasinnya. Pokoknya itu kayak happy banget, kayak punya bayi lagi gitu ya. Jadi anak aku itu meskipun udah besar gitu masih kayak aku anggap dia tuh kayak masih bayi yang lucu dan mengemaskan gitu ya. Nah, ini adalah seragam yang kedua. Masya Allah, adik itu happy banget. Masya Allah, aku nanti bakalan bikin video ketika anak aku masuk sekolah. Nah teman-teman, dari tadi aku tinggal nih baksonya ternyata udah mateng. Ya udah ya, ini nanti aku mau langsung sarapan aja kalau gitu. Oh iya bun, lupa, kali ini aku pengen sajiin bakso kuah pedas ini sama mie kuning. Biasanya sih aku pakai mie putih ya, tapi kali ini pengen makannya itu pakai sama mie kuning gitu ya. Nah, seperti biasa ya bun, setiap kali ibu itu kalau datang ke rumah itu nggak pernah bisa diem. Padahal udah aku suruh duduk ya, makan gitu nggak bisa. Selalu bantuin anaknya, entah itu cuci piring atau bersih-bersih rumah atau bantu beres-beres. Itu selalu ya bun, begitulah ya, namanya juga orang tua. Nah, tiba-tiba itu ibu ini sama mama itu bawa bahan buat untuk rujak Madura. Masya Allah, padahal aku kapan hari itu memang bilang ya kalau aku tuh pengen banget makan rujak Madura, tapi yang versi buah-buahan. Tapi ternyata ini aku dibawain bahan itu mau bikin rujak Madura pakai sayur sama buah-buahan. Wah, seperti apa ya? Ini cuman menunya itu sederhana aja sih. Ini aku rebus kecambah sama sayur sawi atau selada gitu ya ini. Habis itu nanti kita goreng, itu namanya kayak tempe gitu. Habis itu dikasih sama tahu, nanti bikin rujaknya itu pakai petis Madura gitu bun. Yuk ikutin terus ya seperti apa proses pembuatannya. Di tengah-tengah proses masak-memasak ini aku jam 10 pagi mengantar si Dede untuk ke klinik. Dia harus periksa ya bun, waktunya kontrol, karena si adik beberapa hari ini itu bener-bener batuk yang gak sembuh-sembuh ya. Dan alhamdulillahnya ini udah gak demam. Semoga aja Dede cepet sembuh. Minta doain teman-teman ya, semoga anak aku bisa segera pulih seperti biasanya dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah proses berobatnya adik udah selesai, dan ini itu udah jam 11 siang ya bun. Tiba-tiba ini perut udah keroncongan, kelaparan, karena aku dari tadi tuh belum sempet sarapan. Niatnya tadi tuh mau sarapan pakai bakso kuah pedas ya. Berhubung ada mama ibu sama ibu bawa bahan rujak Madura, jadi ini aku antusias sarapannya kali ini dengan rujak Madura ya. Jadi ini aku halusin kacang tanah, cabe, ada sedikit terasi, gula, garam. Habis itu aku tambahin penyedap rasa sedikit,
Lanjut nanti kita kasih petis Madura ya bun. Berhubung di rumah itu juga ada stok petis yang biasa gitu ya, ini aku mau tambahin aja biar lebih kayak kelihatan hitam pekat gitu ya, karena kalau petis Madura itu warnanya nggak hitam banget, jadi kayak agak kecoklatan gitu, tapi rasanya itu khas banget gitu ya bun. Nah seperti inilah proses pembuatan bumbu rujak Madura. Pas banget saat proses pembuatan rujak Madura ini tiba-tiba Pak suami itu pulang dari pabrik karena waktunya buat makan siang. Ya udah kalau gitu kita langsung aja bikin ya, kita racik dulu. Nah ini yang pertama aku langsung aja ya potong-potong lontongnya. Karena ini nanti langsung makannya itu kita berempat ya bun. Jadi kita itu langsung bikinnya itu banyak banget, langsung dicobeknya langsung ya. Ini ada tahu kempos ya, ada tempe gombal kalau bilang ya. Nah ini langsung kita tambahin aja pakai kecamba dan sayur selada tadi. Jangan lupa tambahin timun. Jadi kalau kita makan rujak tanpa timun tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu ya, karena timun tuh memberikan rasa kayak lebih seger gitu ya, bikin beda aja. Nah udah deh, habis itu kita makan pakai kerupuk. Sarapan rujak Madura. Masya Allah, dengan kita makan makanan yang sederhana gini tuh udah happy banget ya bun. Kebersamaan kita di keluarga kita itu walaupun kita makan tanpa harus bermewah-mewahan, rasanya happy banget. Dengan kesendirian aku kesepian karena kakak juga nggak ada di rumah, jadi dengan kedatangannya mama, ibu dan babu jadi lebih rame deh. Dan pastinya aku happy banget. Buat bunda-bunda di rumah wajib dicoba ya, karena ini menu masakan yang enak tetapi juga murah di kantong. Nah sekarang ini berlanjut di malam harinya ya bun. Masya Allah, ini kita kedatangan tamu. Kebetulan hari ini itu tiba-tiba onti sama omnya anak-anak itu datang ke rumah. Wah gini nih ya, kalau ada acara dadakan tuh semua pada bisa kumpul. Giliran kita direncanain panjang kali lebar, kadang ada aja halangannya. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan supaya bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Menu malam harinya, karena kebetulan si Om dan ontinya datangnya dadakan, ini aku bikinin lalapan aja ya. Jadi kayak goreng tempe, habis itu ayam goreng, terong, jadi pakai sambal gitu aja ya, simple tapi ini tuh bikin nafsu makan bertambah gitu ya. Semoga onti sama Om suka ya sama masakan aku. Dan gak lupa habis ini pokoknya harus bikin rujak buah, karena itu dari kemarin-kemarin yang udah aku pinginin. Tapi ya gitu ya bun, kalau kita makan makanan gitu, kalau misalnya sendiri sama makan bersama-sama itu beda rasanya. Jadi aku tuh paling seneng kalau makan tuh ngajakin keluarga kayak kumpul-kumpul kayak gini. Padahal menunya padahal sederhana ya, tapi bawahnya itu seneng aja gitu, biar lebih nafsu makannya itu bertambah. Dan ini ceritanya itu semua pada menghibur aku, karena aku sedih karena jauh dari kakak. Pertama kali ditinggal anak-anak itu ada acara di luar rumah yang lumayan lama ya, 2 hari 3 malam. Jadi lumayan menyita pikiran aku, jadi ini aku dihibur deh. Nah sekarang saatnya bikin rujak Madura, tapi ini versi buah-buahan ya bun. Jadi ini tuh bumbunya cuman cabai kecil, bawang, habis gitu kasih garam, gula sedikit, pakai petis Madura aja ya. Aduh bun, jangan salfok sama aku ya. Aduh, saking antusiasnya hijab aku tuh sampai nggak karu-karuan itu ya. Sampai berantakan semua karena heboh banget kalau bikin rujak ya. Karena jujur ini ngaduknya itu agak susah ya nguleknya, karena petisnya itu memang kayak
gelali gitu ya. Jadi kayak lengket-lengket tuh, bisa dilihat ya, beda sama petis kayak petis Jawa biasa yang warna hitam itu. Kalau ini agak susah, tapi rasanya itu khas dan enak banget pastinya tuh. Ini tuh udah mulai jadi ya bumbunya. Habis itu kita langsung potong-potong buahnya. Habis itu kita makan deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku dan pastinya yang sudah mengklik video ini. Semoga terhibur dan bisa menginspirasi buat bunda-bunda yang ada di rumah. Sampai ketemu di next video. Dah.